welcome back to our channel. Masih bersama saya Eros Amandos di sini setia ditemani oleh Koko William Tauto dan Koko Hendra. Minggu ini minggu yang begitu indah, begitu cerah. Yes, tim kita setelah dibantai oleh Manchester City 6-3, kita ada perkembangan bro. Ya, ada 2 comeback. Ada 2 comeback lah, 2 kemenangan lah ya. Kita away 2 game. Yang pertama kita melawan Omonia Nicosia. Kita meraih kemenangan 2-3. Betul. Dan kemarin kita tandang ke Goodison Park and we win 1-2. Hendra bener akhirnya. Hendra akhirnya betul. Hampir gue bener dua-duanya. Gue tebak Omonia juga 1-3 kan. Oh, 1-3 ya. Anjir, menit terakhir kebobolan. Berarti kagak Lindelof. Iya, bisa-bisanya kerebut di menit-menit ya. krusial. Kita melihat, kita bakal mengomentari pemain yang sangat bersinar di 2 game kemarin. Siapa lagi Gue udah bukan? tahu. Anthony apa yang Dos Santos? Gue udah tahu arahnya kok. Ya. Dengan liukan-liukannya dia tuh lincah sekali. Istimewa. Ya, istimewa sih. Omonia ya kelasnya Omonia oke lah. City dia mencetak gol Indo yang membangkitkan semangat. Itu kalau nggak ada gol itu 6-0, Mbak. Ya, Iya sih. 6-0 loh. Anthony gol, ayo semangat 6-3. Oh, iya, oke. Itu dia hoki time aja. Pas aja gol. Iya gitu loh. Loh, tapi Anthony gimana ya? dicela sama Paul Scholes. Ya, itu kan Iya. setelah lawan Omonia kan, dia gitu. Iya. Dia bilang, Paul Scholes bilang, anak ini cuman cut in dari kanan aja, iya. langsung shoot, kalau enggak crossing ngawur gitu. belum ada Nggak ada yang, yang belum berdampak apa-apa lah. Apa-apa lah. Neymar juga dihina Roy Keane gila-gilaan di Barcelona, tetap dibeli PSG dan tetap keren. Iya, No 222 problem. juta. Gila. Apapun tindakan yang kita lakukan itu pasti ada hatersnya. Seperti betul. channel ini. Channel ini tidak ada haters. Tidak ada haters. Semua lovers. Semua loh. Kalau channel ini loh ya. Kalau subjeknya ke Pak William Tauto mungkin udah. Mulai nyerang pribadi gitu. Pak William Tauto, Anda sangat meragukan Anthony dari awal kedatangan dia. Anda even bilang 60 juta aja kemahalan buat Anthony. Enggak, gua bilang gitu. Kapan kok? 100 nilai 100 juta kemahalan buat Ya kan Anthony. gua kemarin bilang bukannya gua jelek dia cuma belum nyetel. Enggak, tapi kan sempet yang awal-awal itu kan lu bilang harga segitu kan kemahalan kan. Ngotot ya. Sempet kan. Yang 100-nya itu loh. Oh, kalau kemahalan iya, gue juga bilang. Dia kan juga bilang gitu. Kemahalan. Dia merubah statement sih. Oke, gua ngomong kemahalan ya. Kemahalan. Mahalan, semua bilang kemahalan. Iya. Ya, gua enggak ada bahas harga sih. Gua pengen yang penting mainnya. Ya kan, oke lah. Intinya kan Anda meragukan Anthony. Meragukan. Setelah dari game City ya, dan Nicosia, kemudian terakhir di Goodison Park ini. Apakah keren ya? Keren. Jadi mulai percaya, mulai ada harapan lah akan sosok Anthony ini ya. Udah jauh berkembang sih. Jauh ya? Jauh. Iya. Jadi kalau gue kok biasa ya. Maksudnya Omonia ya bagus sih. Ya bagus. Cuma ya levelnya kan Omonia. iya, tapi Everton golnya pun ya macam ya Anthony aja gitu ya. kan, Iya, ya kayak kan? gitu. Ya kayak gitu kan. Maksudnya kalau dibilang bagus, cuman istimewa enggak sih. Belum. Tapi dia selalu ada di di saat yang tepat. Di saat yang tepat itu Iya, loh. iya. Itu skill bisa loh. lagi. Bisa lagi. Instingnya ada. Iya. Terus pasangan Omonia berapa kali tendangannya, Cuk? Iya. Ditepis sekali. Ditepis sekali sama yang lambung. Gawang dikit. Aduh, nyacuk. Itu Sama memang tendangannya kayak sangat deh. trademark dia nggak sih? Iya, emang kayak Dari gitu. kanan, cut in, shoot. Yoi. Udah. Robin dari dulu juga begitu. Toh Iya. gelarnya banyak ya kan. Agak kaku aja nggak sih Anthony ini? Ya, Kalau menurutku Anthony ini ya bakal jadi pemain top, tapi nggak mungkin jadi pemain yang kalibernya kayak Messi. Ballon d'Or winner itu kayaknya nggak di bawah Iya, itu lah. iya. Mungkin sejenis Di Robben Maria, lah, Robben gitu. Di Maria kayak gitu-gitu lah. Maria. Makanya Robben. nggak bakal nyampe ke Ronaldinho gitu nggak mungkin lah. Makanya Dia bilang kan Ronaldinho Ronaldinho KW. Oh KW tadi KW. namanya 2.0 ya. Tuh poin kan KW. 2.0 berarti upgrade dong. Gimana sih? Oh iya gitu juga ya. Jadi kita tuh tidur capek bangun pagi-pagi nggak Lu nggak sia-sia. nonton. Dia bangun-bangun cuma istimewa dia. Anthony. Luar biasa mainnya. Nonton nggak? Kita ambil. Kita ini mau bagi tugas bro. Iya. Iya kan? Iya. Gue liat bagian Kerja nonton sama ini tim. analisa nih ke Pak William Tauto sama Pak Hendra Hong gitu loh. Oh gitu ya. Coba kayak ini tidur. Ayo. Ini nonton kok Nonton Omonia. Omonia. nonton. Kemarin nonton gak kan? Nonton enggak? Tidur. Iya. Gua maunya nonton kemarin. Iya, terus? Lihat Kenny, gua tidur. Ya udah gua tidur juga. Gitu guys. Gampang ya berdua. Harus imbang, balance. Ada dua yang nonton, dua yang tidur. Gue tuh mikir kalau gue nonton, wah podcast hari ini lemes Pak ngantuk Pak gitu. Kan kalian kan pasti capek ngantuk. Gue harus yang semangat gitu loh guys.
Ada lagi yang mau ditambahin dari sosok seorang Anthony nih. Our next number 7 ini ya. Bukan Sancho ya? Nanti Sancho. Mereka kan berebut ya. Itu Sancho kelihatan kemarin dipinggirkan. Aduh. Iya. Udah saatnya dipinggirkan sih. Ya harus di rest lah ya. Harus di rest lah. Dia kecapean lah kayak. Dan terbukti di Everton dia rest. Iya. Benar-benar gak dimainin sekali pak. Prediksi pemain kita bener loh. Bener ya? Bener, tepat 100% waktu lawan Everton. Oh iya, Casemiro ya. 100% Casemiro, Eriksen, Bruno, kirinya Rashford, strikernya Martial dulu, kanannya Anthony. Oh iya bener juga ya, bener. 100%. Amonia. Lindelof betul juga ya? Betul, Lindelof Martinez. Xiao-nya kan salah. Xiao betul juga. Betul. Karena menurut gua Malaysia itu overuse nggak sih? Overuse nggak sih? Gua bilang sama lu kan, kalau Maguire sama Cristiano tuh bisa dicadangin ketika mereka bermain jelek lawan Brighton dan Brentford sama Ten Hag. Kenapa Malaysia enggak? Iya. Malaysia sejak City mainnya jelek gak sih? Jelek. Menurun. Ya bukan jelek lah, menurun, ya kan. Ketika diganti Shaw bagus kan. Nah, waktu Omonia juga kan Malaysia sama Sancho kan penyebab golnya. Iya. Gol pertamanya Omonia kan? Betul. Yang kerebut kan bolanya dari passingnya back passnya Sancho ke Malaysia lepas ya kan. Dan kerebut, itu even Sancho nggak lari pak. Ya makanya iya. Dia cuma nunduk doang. Kayak udah nyerah gitu. Kayak capek gitu. Iya makanya yang gua catat dari Ten Hag, kalau Maguire sama Cristiano bisa diganti, bisa di resting dulu, kenapa Malaysia enggak? Tapi terbukti di babak 2 pertama langsung. Dua pemain yang bikin error, Sancho sama Malaysia langsung diganti. Shaw sama Rashford. Dan langsung kasih impact Pak. Luar biasa. Ya kan? Rashford 2 gol 1 assist. Iya. Ya kan? Terus lebih hidup gak sih kirinya Shaw sama Rashford jauh. daripada Malaysia loh ya, yang babak pertama. Iya. Udah, itu yang catatan gue Ten Hag pinter sih menurut gue. Iya. Ya dia tahu ini pemain lagi error hari ini, cepat diganti. Kalau itu Ole, gue gak yakin langsung diganti. Pasti dibiarin main dulu sampai menit 70-an atau 80-an. Iya. Terus. Itu mulu. Jadi ini bedanya pelatih yang paham pemainnya. Iya. Dan terbukti lagi Everton Shaw kan yang main kan, bukan Malaysia kan? Bukan. Udah selesai, rest. Tapi ya waktu lawan Everton Shaw babak pertama pun gak kelihatan ya, gue ada. Iya, lu bilang kan, karena kan gue bilang lawan Everton tuh kan gak ada peran di babak pertama. Iya. Serangannya dari kanan melulu, dari tempatnya Anthony ya. Iya kan? Antoninya kan yang merajalela dari kanan. Tapi Anthony Bedawat bagus tuh. Bagus emang iya. Bagus, mulai klop. Passing-passingnya iya. Mulai pakemnya udah kelihatan. Nah, nggak nonton nggak tahu ya. Nonton gua komplit. Nonton aja. Babak kedua GG banget GG, Pak. Shaw ya. Gila, interceptnya bagus. Duel menang terus. Tackle-nya bagus. Tackle bagus. Passingnya bagus ya kan. Makanya gue bilang kalau dikasih peran, Shaw tuh menurut gue masih berguna. Iya. Gak harus dijual kalau gue bilang. Dia gantian sama Malaysia itu masih bagus, masih berguna. Ya gue kemarin sih sempet pas lawan Omonia ya sebenarnya Shaw ya just oke aja lah. Ya just oke. Tapi ya daripada Malaysia di babak pertama. Oh iya jauh. Hancur, Pak, ya tetap Shaw, tapi kan maksudnya nggak spesial juga. Pas lawan Everton kemarin babak pertama juga gue bilang so aja, pas babak kedua langsung berubah pikiran gue Pak. Soalnya kan bagus dari pemain terus. Iya. Nyerangnya mulai dari kiri terus sampai Rashford nyetak gol tapi yang dianulir itu. Oh iya. Iya kan? Itu kan berarti kan serangannya dari kiri semua. Bener. Tapi Shaw kan dari dulu problemnya kayak gitu, nggak pernah konsisten Pak. Iya. Nanti 1-2 game bagus, game 3-4 jelek, game 5 bagus lagi, 6 jelek. Itu yang kita butuhkan, maksudnya kompetisi yang sehat. Kalau dulu kan zamannya Ole kan Shaw sama Maguire mau main jelek, mau main bagus, main terus. Iya. Ya kan, minggu ini main jelek, ya minggu depan tetap dia main. Iya. Kalau sekarang Malaysia main jelek, minggu depan lu off, ganti Shaw. Sancho juga gitu kan. Iya. Lu jelek ganti langsung, minggu depan udah rest dulu. Dan yang di cadangan juga langsung semangat Pak, mainnya. Iya. Oke, dia pasti nunjukin. Itu dia, maksudnya kalau gue sukanya sama Shaw terus pemain-pemain yang nggak dapat kesempatan, maksudnya yang ketika dia mainnya jelek diganti dan dia dapat kesempatan lagi untuk membuktikan diri, mereka tampil, mereka perform gitu loh. Kayak Shaw kemarin gitu loh. Itu apa ya, bikin tim ini tuh kompetisinya tuh bagus gitu. Iya. Itu yang kita nggak ada dari musim-musim lain, nggak ada. Bener. Iya. Dalot, Eriksen, tapi gue ngerasa ya 2 pertandingan kemarin tuh gue ngerasa Eriksen agak mulai menurun ya. Menurun. Kayak, ya itulah kalau gue bilang overuse.
terlalu dipaksain main kayak terus. udah mesti dirotasi sih. Gue sebenarnya ya, gue waktu Haaland nggak nyusun overuse Haaland. Ya nggak beda lah. Beda, Pak. kasus dah itu. Beda ya. Haaland umur berapa Pak? 21 ya? Haaland itu levelnya udah pemain muda wonderkid yang benar-benar udah world class nggak sih? Iya ya, dia umur 21 kan? 24 berapa tuh? Enggak, berapa ya kan? 22 ya? 21 22 lah. Kurang lebih, itulah. kurang lebih. Antara segitu lah. Ya, itu masih seger-segernya Pak. Itu nggak tahu sih, gue kalau lihat Haaland tuh kayak yakin aja ini hari ini pasti nyetak gol. Entah dia nggak cuman peluang itu cuman setengah aja dia bisa cetak gol gitu. Beda ya, jadi ya. Beda. Oke, sekarang kita ke pemain yang jadi man of the match ini lawan Everton. Ronaldo. Itu bukan Casemiro. Casemiro ya. Casemiro. Sempat melakukan kesalahan dengan mengakibatkan gol pertama dari Everton, tapi dia menebusnya dengan permainan yang begitu baik. Intercept yang kita lihat itu aja senang. Lihat ya. Diam, bisa diam Mbak. Lu nonton ya. Bisa diam Mbak. Ya. Bagus sekali. Sampai golnya Ronaldo juga passing dari Casemiro ya. Iya, udah direbut dulu. Iya, berawal dari sampai gue lihat ketika terjadinya gol Ronaldo itu, Ronaldo merayakan dengan Anthony, yang Eriksen sama Bruno nyemangatin Casemiro. Wah, sih lu keren bro, gini. Gila. Ya seolah-olah kan seperti itu, ya kan. Jadi apa pandangan Koko Hendra dulu lah dari Casemiro? Ya itulah bedanya. Apa sudah mulai menyatu atau gimana nih? Itulah bedanya gelandangnya world class ya itu. Dia meskipun melakukan kesalahan fatal yang menurutku 5 menit pertama dia udah kecolongan dan berakibat gol untuk tim lawan. Harusnya kalau MU yang dulu mentalnya down. Tapi ini melihat performanya Casemiro tetap luar biasa, Pak. Biarpun tenang banget, dia bisa intercept, dia bisa forward passing. Gue nggak yakin ya, McTominay ketika main dan dia melakukan kecerobohan seperti itu, dia bakal setenang itu menghadapi menit berikutnya. Betul, Setuju nggak? Setuju, Pak. Ya. Yang kalau gue kan bilang sama lu, ini tuh upgrade-nya McTominay betul. Apakah McTominay ketika melakukan kecerobohan seperti itu dia bakal setenang ini? Belum tentu. Dan mungkin enggak. Kalau gue lihat yang McTominay itu hanya kasar doang, yang sama Casemiro. Kalau Casemiro udah kasar, passionnya dapat, forward passing juga oke. Dia bisa ngatur tempo lah, ngatur tempo di tengah gitu. Cuman yang gue gak demen cuma usianya doang. Iya sih, maksudnya inti mental udah beda sih. Ya mentalnya beda. Udah kelihatan jelas banget beda berapa kali ya. Tapi yang kemarin 5 menit pertama pun sebenarnya kan si Everton pasti juga lumayan bagus ya. Iya. Emang lagi seger-segernya. Tensinya tinggi. Dan golnya Iwobi itu world class goal juga ya. Itu salah De Gea itu jelas. Enggak dong, itu kiper De Gea. Menurut mantan kiper. Menurut gua salah De Gea itu. Dia ambilnya posisinya kurang kiri. Itu pandangannya kehalang beberapa back kok. Iya, tapi ya pojok lah, Nas. Tendangan Iwobi itu menurut lu mudah atau enggak seharusnya untuk De Gea? Untuk di save lah. Enggak mudah-mudah amat, memang. Cuman harusnya bisa di save. Sekelas De Gea harusnya bisa di save. Tapi tangan dia itu panjang banget itu. Itu kalau gimana jangan oblak, ditepis Pak itu Pak. Lebih tinggi daripada kayak feelingnya sih. Itu sama kayak peluangnya Garner terakhir. Apa? Siapa? Garner. Oh iya Garner Pak. Itu ditepis kan? Itu lebih ke crossing nggak sih? Ya tapi itu sih berbahaya sekali. Kalau Garner cetak gol itu gimana? Kita lihat udah deg-degan semua guys. Itu waktu Garner masuk udah jangan sampai ini karma ya. Jual dia malah yang bikin seri kan anjing banget ya. Terus kayak gue liat Casemiro, kalau pas Casemiro main itu Eriksen jadi lebih maju gak sih? Lebih tenang gak sih? Lebih maju. Ya lepas aja. Semua gitu. Bola yang gue lihat dari belakang pasti opernya Casemiro bukan ke Eriksen lagi. Iya. Mulai jarang ke Eriksen. Jadi Eriksen nggak perlu jemput bola di belakang. Jadi Casemiro jadi buat tektok-tektokannya dan jalan sih kemarin. Pantes nggak sih Koko Will untuk Casemiro jadi man of the match ini? Pantes banget. Sangat pantes. Bahkan ya, gue kok pernah lihat ada statistik yang ketika lawan Omonia, Casemiro itu melakukan 94 passing. Ketika lawan Omonia. Ketika kita pakai McTominay, rata-rata passing McTominay di satu pertandingan itu cuman 40-an mungkin. 50% lebih rendah ya? Iya makanya separuh Pak. Karena dia jarang dapat bola. Jadi ya ini bedanya ketika kita pakai Casemiro sama McTominay. Tapi menurut gue ini keputusan tepat juga buat Ten Hag sih ya. Maksudnya kita dari awal kan banyak yang bilang nih Casemiro udah beli mahal-mahal tapi nggak dimainin. Iya. Dan terbukti enggak, maksudnya ya dia proses kan. Jadi main berapa menit dulu, Nah ini udah waktu yang tepat dimainin full dan
menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Menunjukkan kelasnya lah. Kelasnya jauh sudah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Ya makanya gue bilang sih, menurut gue Casemiro nih the next pasti bakal ide terus sih. Oh gue pikir the next apa gitu. Nah, gue gak kayak lu. Gak, lu seolah-olah ngomongnya begitu. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Apa tuh? Idolaku ke William tahu. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Congrats dulu dah. Yes. 700 gol. Yes, gol. Finally. 700 Gol terbanyak di Liga Sepak Bola kan? Ya tapi selisih 9 doang sama Messi. Iya sih. Ya. Habis ini Messi juga sama. Iya sih. Mungkin 710 duluan Messi. Enggak dong. Ya. Apa catatan Anda, Pak William? Sayang sekali dia tidak siu ya, meskipun dia mencetak gol ya. Enggak lah. Doa. Iya. Ini pas lawan siapa nih? Omonia atau lawan Everton lah. Everton? Ya. Oh, Kalau Omonia hancur nggak sih? Jelek mainnya kalau Everton. Lawan Omonia. Iya. Hancur banget sih. Gimana? Padahal kan gue udah bilang ya waktu kita nonton Omonia, gue bilang udah nih kayaknya bener-bener abis pak. Soalnya kita tuh melihat pemain tuh per pertandingan nggak sih? Iya kan? Pertandingan ini jelek, minggu depan dia bisa bagus. Iya. Itu kayak apa ya? Membuktikan kalau pemain tuh emang naik turun, gitu loh. Apalagi sekelas Ronaldo. Sekelas Ronaldo pun yang orang bilang kuat pun kayak gitu loh. Makanya gue bilang Ronaldo tuh, gue pikir dari awal kan dia main udah kurang bagus kan. Iya. Terus gue bilang, udah ayo kapan nih? Next pertandingan kurang bagus lagi. Next pertandingan kurang bagus lagi. Kecewa terus. Udah panjang banget sampai kemarin terakhir puncaknya kayaknya. Sampai dikasih golnya. Iya. Sampai ibarat si Dalot depan gawang. Iya, dikasih. Itu parah sih. Rashford udah sempat buat hat-trick. Iya. Dipasing Ronaldo. Gak bisa ngejar juga. Gue bilang, jangan udah kayak ini. Udah bakal habis sih. Setelah video itu kan beredar banyak ya di media sosial ya. Banyak hujatan lah, Ronaldo habis. Nah ini pilihannya dua nih. Yang pertama, dia melihat video itu dan membuktikan, enggak, gue belum habis. Dia buktikan dengan gol kedua ke gawang Everton dengan kemenangan MU. Nah masalahnya ini gol. Apakah memang grafiknya bakal bounce back dari jelek ke bagus? Nggak tahu ya. Atau dia cuman enggak, gue belum habis. Tapi sisa 1 pertandingan, dah itu gue habis. Atau gimana nih? Hendra gimana nih? Apa ya? Ronaldo itu lu masih percaya nggak sih? Gini loh, Ronaldo itu udah pernah membuktikan kalau dia itu pernah dia di Champions League sampai ke tahun berapa ya kan ya? Yang dia di top skor yang 17 gol kalau nggak salah. Yang Real Madrid juara bersama Zidane tuh loh. Iya yang gini-gini ya. Itu dia sampai ke 16 besar atau perempat final gue lupa. Itu tanpa gol sama sekali. Iya. Atau di grup gue lupa. Pokok di grup Champions League itu dia sama sekali tidak mencetak gol. Terus dia dihujat sama media Spanyol lah. Ronaldo kemana? Ronaldo menghilang, bla bla bla. Dan dia tuh membuktikan. Setelah itu golnya dia tuh mengalir dengan deras. Sampai dia menjadi top skor dengan 17 gol di Champions League dan menjadi juara, membawa Real Madrid juara. Apa ya? Don't write Cristiano off kalau gue bilang. Maksudnya kita bisa bilang dia habis, oke. Tapi musim masih panjang, masih ada sekitar 30 pertandingan lagi lah kurang lebih. Dan itu pun kalau dia stay ya. Kalau dia stay. Maksudnya Pindah lah. Iya. Minim 10 gol, 15 gol mungkin masih bisa. 15 gol. Cristiano. Gue juga optimis begitu sih. Sorry tahu nggak mungkin 15 gol. Ya nggak tahu. Mungkin lah 15 gol. Satu musim ini kalau dia stay. Karena dia tuh alasan lu. Enggak gue enggak percaya aja. 15 gol di kompetisi segitu banyaknya tuh masih umur 37 loh. Iya, Messi juga 35. Enggak kerasa. Lu kayak contoh gue gambaran gini aja sih. Gue bukan bela Cristiano tapi MU sekarang berapa poin dia? 15 atau berapa ya sekarang? 15 poin. Iya. Itu dari berapa pertandingan sudah? Enggak kerasa 9. 8 MU masih 8. Dia baru cetak 1 gol loh. Iya. Satu masih ada musim 23, itu kan? 38. Nah iya, sekarang enggak lah. Kalau menurut gua paling di angka masih ada 30 match loh. Ini kan masih 8. IPL doang atau? Iya, IPL doang 30. Nah, dia kan 15 gol kan all competition gua bilang. All competition. Kita kan ada 4 kompetisi. Kalau IPL enggak. Ya kalau IPL 15 gol juga gua pesimis. Enggak kalau all competition itu kan banyak. Matchnya bisa sampai 50-an. Ya bisa jadi, tapi kan kalau di kompetisi kacang kan yang main kan McNeil, Pak. Loh, sekarang gue tanya, Ronaldo main starter di MU lawan siapa aja? Omonia. Terus kemarin apa? Sheriff. Brentford. Iya sih. Terus Arsenal enggak. Lawan yang berat-berat enggak loh. Enggak. Yang penting-penting enggak. Iya. Ya bisa aja dia di liga-liga kacang yang lu bilang, bisa aja dia main. Ya kan? Sekarang fakta aja, dia main waktu
pertandingan nggak penting sebenarnya itu menyedihkan juga sih. Menyedihkan. Ya kan? Lawan City yang penting nggak main. Lawan Liverpool nggak main. Kan dia bakal semakin kehilangan kompetisi gitu loh. Kompetisi. Semakin kehilangan motivasi. salah. Kan semakin kehilangan motivasi dia. Motivasi itu kalau ngaruh loh faktor teknis buat kalau motivasi kayaknya enggak. Ronaldo tuh ambisinya gede. Yang gede banget. Meskipun dia masuk sekitar 20-30 menit terakhir pun dia pas ambisinya tak gol itu tinggi. Bahkan lawan Omonia tuh harusnya dia bisa hat-trick kalau bilang. Bisa, Pak. Ya sayang aja. Itu kayak hari itu bukan harinya dia enggak sih? Iya. Emang itu udah peluang sematang apa, Pak? Udah dikasih bola. Teman-temannya tuh kayaknya pengen banget dia cetak gol. Pengen banget lihat dia tuh cetak gol. Dikasih bola udah kurang mateng apa gitu. Dianya yang nggak bisa manfaatin gitu loh. Ya nggak nyalain media juga akhirnya dia jadi bulan-bulanan gitu loh. Tapi gue setuju sama kata Hendra sih, don't write off Ronaldo. Iya, don't write off. Karena dia selalu membuktikan kalau kita salah. Dia selalu gitu, Pak. Yang udah habis. Waktu dia mau pindah pun gue udah bilang sama lu kan tau. Lu masa Ronaldo keluar nggak apa-apa, keluar gitu loh. Tapi kalau akhirnya dia harus terpaksa gue bilang terpaksa stay karena nggak ada yang mau dan akhirnya deal semua itu off, dia harus terpaksa stay, dia tuh bakal nyetak gol, gue yakin. Dia bakal membungkam semua media ya kan. Dengan golnya tiba-tiba dia bisa cetak hat-trick melalui ya katakanlah tuh tap in lah atau penalti lah, tetap aja tuh gol gitu. Ronaldo still Ronaldo gitu. Tapi kemarin lawan Everton dia bagus loh. Iya. Bagus. Gue feeling gue nih Everton ini ya dia bisa next pertandingan IPL dia bisa jadi inti loh. Kayak PD-nya udah mulai dapat lagi nih, udah mulai di IPL ya. Sentuhannya sudah mulai dapat ya. Betul. Apalagi ditambah dengan ada sentuhan, ada kesempatan. Anthony Martial cedera kemarin ya. Iya, Cuk. Tapi sepertinya tidak serius ya cederanya Martial yang kali ini. Kayaknya cedera baru loh. Tapi ini dari yang terakhir itu udah dari warm up loh katanya. Oh, dari tabrakan dari warm up. Tabrakan sama siapa? Nggak tahu. Kenapa lu nggak cari tahu? Ya gue baca aja deh. itu dipaksa main sama Ten Hag, makanya cuma dikasih 30 menit doang kan. Itu udah diprediksi dari awal loh. Kalau sampai Martial dipaksa starter duluan dan terjadi dia cederanya kambuh, shit man katanya. Itu tindakan yang bodoh, Pak. Keputusan yang bodoh sekali itu. Kasihan sih Martial ya. Kaki kaca banget ya sih. Injury prone, Pak. Parah, Pak. Kalau kita mau build tim dengan pemain yang kaki kaca model kayak Martial gini, berat, Pak. Lu lagi on fire, tim lu lagi on fire, lu butuh pemain yang siap. Mau main starter atau dari cadangan harus siap gitu loh. Lah masalahnya ini lu baru dijadiin starter cedera lagi. Harus nunggu sekitar 2-3 minggu atau bahkan kalau lebih parah 1 bulan kan. Iya, Pak. Kacau, Pak, gitu loh persiapan timnya. Kita sudah dihadapkan dengan kekhawatiran Martial cedera. Stok striker kita menipis. Elanga. Ditambah dengan kekhawatiran kita akan back juga ini. Ya. Siapa? Oh iya. Duet Martinez dan Lindelof ini sudah 3 kali kebobolan di 2 game ini ya. 2 kali 2 gol melawan Omonia Nicosia dan Everton kemarin 1 gol. Iya. Apakah kita perlu khawatir atau gimana nih? Atau kelihatan sudah ada progres sih dari kemarin Everton itu? Tapi kemain si Varane kan main kan? Masuk sih. Tapi menit 90 kan? 95 ya. Berarti udah mulai fit lah sebenarnya. Ya soalnya kan itu Calvert-Lewin sama si Rondon kan masuk. Ya kan yang tinggi-tinggi. Udah manfaatin bola jauh ya. Ya masuk akal lah masukin Varane. Iya. Cuman ya kalau masukin yang tinggi-tinggi ya, yang twin tower gitu. Maksudnya kalau back mengkhawatirkan karena Harry Maguire juga cedera. Bagaimanapun kita butuh kedalaman squad, Pak. Udah kedalaman squad yang nggak bagus, cedera semua pula. Ya semakin mengkhawatirkan kalau gue bilang. Mana Wan Bisaka kayak kok nggak pernah main ya? Nggak pernah kelihatan ya? Maksudnya aku nggak tahu dia tuh cedera apa. Even di sortenya kagak, Pak. Iya. Apakah dia benar-benar disingkirin atau gimana? Gue nggak tahu. Cedera apa gitu loh. Terakhir emang musim lalu ada cedera apa ya kan ya? Wan Bisaka. Kayaknya kok nggak ada. Mungkin Ten Hag udah ngomong tantangan sama dia. Lu nggak masuk skema. Iya. Gua nggak percaya sama lu keluar aja. Tapi kan sekarang cadangannya Dalot nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, Pak. Buat Dalot terlalu nyaman nggak sih? Iya sih, cuma nggak ada pilihan lain. Tapi kan nggak mungkin juga lu. Sekarang Oktober aja katanya Kenny jadwalnya MU tuh padat. 3-4 hari sekali kita main. Ya nggak mungkin dong Dalot setiap game main terus. Ada pilihan lain ya, Lindelof di kanan. Lindelof di kanan. Cuma itu pilihannya. Tapi kan sekarang Maguire juga cedera. Iya kan? Varane baru sembuh. Ditambah siapa? Tuan ZB nggak jelas. Phil Jones juga gak jelas. Jangan. Habis Pak dari akademi nggak ada ya yang back kanan. Internet dipinjemin. Jelek lah. Oke
oke lah kalau gue bilang. Mending Lindelof daripada internet. Defense-nya jelek. Lindelof di kanan. Parah Pak Lindelof di kanan. Itu nggak biasa aja, Hen. Bisa. Ya memang bukan posisinya tapi dia. kalau dibandingin sama Dalot ya jauh banget gitu. Iya, itu timpang banget pasti. Iya. Pasti timpang banget. Pasti. Rashford, Brandon Williams tapi masih cedera juga. Cedera panjang itu. Malaysia di kanan. Nah, itu bisa Malaysia di kanan. Ke kanan. Pernah ya Malaysia digeser ke kanan. Pernah kejadian Evra di kanan. Oh iya pernah. Evra di kanan. Tapi itu udah kalau urgent banget sih kayaknya. Urgent banget ya. Sekarang situasinya backnya MU agak urgent sih menurut gua. Habis loh. Rashford mainnya jelek lagi ya. Yang kemarin Everton. Gak tahu kalau menurut William gimana? Jelek lah. Ya? Itu untuk kalau kita bandingin mau punya sayap yang stabil dengan maksudnya kayak sekelas Antony gitu ya. Kurang lah, Pak. Babak pertama sih hancur si Rashford ya. Jelek lah. Babak pertama sih hancur ya. Babak kedua sih yang nyetak gol tuh dataku jadi blank ya. Antonio Ronaldo kan? Dari Casemiro yang Ronaldo. Oh, iya. Tapi babak kedua itu kalau gue bilang karena Shaw main. Rashford sama Shaw tuh lebih nyetel daripada Rashford sama Malaysia loh kalau gue bilang. Sancho sama Malaysia mungkin lebih cocok. Ya tapi Rashford ya nggak ada pilihan lain Pak. Siapa lagi? Iya. Rashford tapi kalau di sayap sih oke aja sih ya. Gue lebih seneng dia di wing kiri. Babak kedua dibanding Sancho? Beda cara main. Rashford tuh lebih direct. Iya lebih direct pokoknya. Jadi sempat dia buka ini. Sancho lebih ada opsi. Sancho tuh lebih untuk gocek-gocek nggak sih? Iya kan? Kayak Anthony. Tapi lebih lambat gak sih? Tapi bedanya lambat Sancho itu. Bedanya Anthony kalau dia cut in dia shoot. Tapi kalau Sancho dia cut in dia passing. Iya, dia butuh pemain untuk tektokan. Gak bisa shooting. Iya. Gue inget banget kemarin Pak, udah dari kiri ke kanan dia lari aja ke Jaya Pak. Siapa Rashford? Pak. Iya. Ya emang itu. Emang tapi kalau dia sprint emang berbahaya banget sih. Iya emang. Kalau dia dikasih ruang berbahaya emang. Golnya ini orang Everton itu kan gaya mainnya Rashford semua. Iya, yang dari yang iya. Gak bisa kayak Arsenal gitu ya. Gak bisa gitu ya. Gak bisa Pak. Gak bisa. Arsenal gigi banget. Gila. Serius. Tapi gak apa, udah kita kalahkan. It's okay. Iya, kita tinggal. Dia 10 match ya. Tak terkalahkan, maksudnya kalah cuma sekali doang dan yang ngalahin cuma MU. 3-1. Yang lucu tuh lihat nggak sih meme yang kemarin tadi gue liat di IG. Pep itu saking nggak ada lawan. Oh iya, jadi jual semua pemainnya ke Arsenal. Iya, dia enggak. Yang pertama, Pep itu saking nggak ada lawan, dia harus melatih satu orang yaitu Arteta untuk jadi pelatih bagus. Menyaingi dia. Terus silakan keluar dari City, terus dikasih mainnya City. Iya. Supaya seru Premier League ini ya. Menyaingi dia. Iya, masuk akal loh itu. Apa sih itu ya? Si Cenko ya? Iya. Gila ya. Iya. Kapsus, Zinchenko. Iya. Zinchenko padahal jarang main. Gila. Tapi emang Arsenal dia segitunya. Jauh lebih bagus sih. Serem sih. Kemarin gue sebelum nonton MU itu kan nonton juga Liverpool lawan Arsenal, gila. Gue pikir menang Liverpool itu. Dan salah satu faktor MU menang Everton juga Everton banyak melakukan kesalahan. Iya, mediocre lah gue bilang. Iya, makanya kalau lawan itu kalau lawan yang kayak Aston Villa lah gue bilang. Yang sedikit melakukan error, yang ngepresnya lebih bagus. Bisa ketat loh, bisa nggak bisa nyetak gol loh MU. Serius. Bahaya banget. Starting five Arsenal belum keuji cedera juga. Martinelli, Odegaard, Saka, Gapsus sama apa tuh lagi? Starting five-nya. Saka, Martinelli, Odegaard sama apa tuh lagi? Thomas Partey sama Saka. Oh, Thomas Partey. Iya. Odegaard tuh bagus banget. Odegaard bagus. Odegaard tuh passingnya cuma ke Martinelli kan? Iya. Gila bagus banget itu. Oke, cukup guys, kita tidak perlu memuji The Gunners. Ngapain? Apaan sih? Teman saya Ivan Wang itu sudah sombong sekali harus menang terus ya. Pada akhirnya bakal turun. Tapi kita ngomong gini terus dia turun. Tenang. Karena dia kan pasti kebagi juga kan dengan UEFA dan lain-lain. Masih 9-10 pertandingan, tenang aja. Oke guys, itu dulu guys ya. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Jangan lupa juga join grup Telegram kita dengan link deskripsi di bawah ini. Oke, ya itu dulu guys. Kita sudahi podcast ini. We born red, we die red, Manchester always red.